Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita, yaitu materi bab 3 pertemuan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan bab 3 tentang kedaulatan NKRI, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan yang ketiga, masih lanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk kedaulatan Indonesia. Kalau kita pertemuan 1 sudah belajar pengertian kedaulatan, jenis-jenis kedaulatan. Bab 2 kemarin tentang teori-teori kedaulatan. Pertemuan 2 kemarin tentang teori-teori kedaulatan. Pertemuan ketiga ini kita belajar tentang bentuknya kedaulatan di negara Indonesia khususnya. Kompetensi dasar atau KD yang akan kalian capai dalam bab 3 ini memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalian akan paham tentang bentuk dan kedaulatan negara kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang diharapkan setelah kalian mempelajari bab 3 ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan bentuk kedaulatan Indonesia. Nanti akan dijelaskan bentuk dari kedaulatan Indonesia itu seperti apa, bagaimana. Kemudian yang kedua, menjelaskan landasan hukum kedaulatan Indonesia. Setelah ketahui bentuknya, kita harus tahu juga landasan hukumnya, undang-undangnya, peraturan hukumnya, apa yang melandasi kedaulatan negara kita Indonesia ini. Kemudian menjelaskan pelaksanaan kedaulatan Indonesia. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan di negara kita, di negara Indonesia, kedaulatan tadi. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama, bentuk kedaulatan Indonesia. Bentuk kedaulatan Indonesia itu yang pertama dia berupa kedaulatan rakyat bentuknya. Kedaulatan rakyat seperti kalian ketahui, pengertian kedaulatan itu kekuasaan tertinggi. Rakyat itu orang yang berada di dalam suatu negara, ya. Jadi kedaulatan rakyat itu kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kedaulatan negara kita itu kedaulatannya kedaulatan rakyat. Kemudian juga selain kedaulatan rakyat, negara kita juga berdasarkan kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat tadi dijalankan, dilaksanakan melalui kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi di dalam negara itu didasarkan pada hukum, peraturan. Jadi rakyat menjalankan kedaulatannya, kekuasaannya berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan. Jadi tidak sewenang-wenang. Landasan hukum kedaulatan Indonesia, dasar hukumnya, peraturan perundang-undangannya, kedaulatan di negara kita, negara Indonesia. Yang pertama itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Di dalam alinea keempat itu dikatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ini landasan hukumnya berarti negara kita berkedaulatan rakyat, karena disebutkan di dalam pembukaan alinea ke-4, berkedaulatan rakyat. Kemudian landasan hukum yang kedua, pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 1 ayat 2 itu disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di sini dilaksanakan kedaulatan hukum tadi.
Kedaulatan rakyat itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Nah, menurut undang-undang dasar ini itu yang disebutkan kedaulatan hukum. Jadi rakyat menjalankan kedaulatannya berdasarkan undang-undang dasar. Nah, ini kedaulatan hukum. Kemudian landasan hukum yang ketiga, pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, disebutkan dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara kita didasarkan pada hukum, tidak didasarkan pada pemerintahan yang lain, tidak didasarkan pada kepentingan orang tertentu atau kelompok, ya, tapi didasarkan pada hukum. Segala peraturan, segala kegiatan yang dilaksanakan itu didasarkan pada hukum. Yang ketiga, pelaksanaan kedaulatan Indonesia. Nah, pelaksanaan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum tadi, kita lihat yang pertama kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini disebutkan tadi dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Nah, jadi dalam pelaksanaannya kedaulatan rakyat tadi dia dijalankan menurut undang-undang dasar. Jadi ada rambu-rambunya, ada tracknya, ada lintasannya, ada pedomannya. Nah, pedomannya itu ialah undang-undang dasar berdasarkan hukum. Jadi rakyat tidak menjalankan kedaulatannya, kekuasaannya itu hanya sembarangan, tapi dia diarahkan, berpedoman, berpegangan, ada panduannya. Itu berdasarkan undang-undang dasar. Nah, kedaulatan hukum, ya, pelaksanaannya itu pasal 1 ayat 3. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bersifat mutlak atau tanpa batas, tetapi sesuai undang-undang dasar. Nah, dalam pelaksanaan kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat itu tidak bersifat mutlak. Mutlak itu berarti tanpa ada batasan, ya, paling tinggi. Tapi di dalam negara kita kedaulatan hukum itu disesuaikan dengan undang-undang dasar, dibatasi dengan undang-undang dasar. Jadi rakyat tidak bisa menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang, ya, secara membabi buta, ya, terserah mereka bagaimana. Tapi ada panduannya, ada arahannya. Itu sesuai dengan undang-undang dasar. Itu kedaulatan hukum. Nah, itu saja materi kita hari ini, bab 3 pertemuan 3, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga penjelasan Pak tadi bisa kalian mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti atau masih ada pertanyaan yang tidak jelas, silakan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah, ya. Boleh silakan ditanya atau mau memberikan saran kritik di channel Pak, boleh silakan. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, ya, agar bisa channel Pak ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Itu saja untuk materi kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.